Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2024. Apa kabar Scorpio? Semoga semua Scorpio diberi hati yang gembira, rasa damai, hati yang bahagia untuk menjalani perjalananmu, terutama untuk meraih semua pergolakan imanmu, doa-doamu untuk hadir di perjalananmu. Dan semoga kamu bisa meraihnya dengan hati yang gembira. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa tidak resonate untuk semua Scorpio. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Scorpio, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Scorpio, the justice energy. Oh, okay. Karma berbuah. Ada keseimbangan, harmonisasi. Semoga karma baik yang berbuah. Tadinya mungkin buta matamu karena cinta, buta hatimu, ya kamu cinta sama orang lain ini sampai ke sanubarimu, lalu putus, selesai hubungannya, dan akhirnya kamu mulai memotivasi dirimu untuk membangun dan menjalani kembali kehidupanmu sendiri. Ini setelah proses yang amat berat ya kamu lalui. Sebelum September ada badai untuk kamu. Justice. Oke, atau hanya dealing dengan Librans. Kadang-kadang masalah yang datang dalam hidup kita, kemudian semua orang yang ada di circle kita, beberapa seleksi alam mereka mental begitu dari hidup kamu. Kadang kita sedih nangis gitu, tapi sometimes menurut saya itu adalah bentuk perlindungan dari semesta. Udah gak satu frekuensi lagi, udah gak satu tujuan lagi. Better memang harus dilepaskan. Tapi ketika ada situasi keadilan di sini, memang sangat dramatis ya, terasa begitu dramatis untuk melepaskan seseorang dengan terpaksa begitu karena masalah dan akhirnya kalian berpisah. So kamu kembali menata hidup kamu, seorang yang masih melihat hubungan kalian layak, patut untuk diperjuangkan. Oke, jadi menurut dia ini belum selesai, menurut kamu ini sudah selesai. Oke, baby. Aquarius di sini, Taurus energy, merancang sebuah kehidupan pernikahan dengan nilai-nilai moralitas, religius, kemanusiaan, spirituality. Oke, di sini. Ini harapan. Dan dia merasa kamu punya materi, seseorang yang punya materi untuk menikah. Jadi secara karakter kamu udah siap, secara kamu juga sudah menerima situasi dia gitu loh. Jadi udah pantas gitu untuk menikah, udah layak untuk menikah. Kamu punya materi, merit material gitu loh. Udah layak gitu. Dia udah yakin gitu. But I don't know, it's like kalian masih masa jeda sepertinya. Karena menurut dia belum selesai.
Beberapa dealing dengan seseorang yang sangat confident, sangat dominan, over confidence di hubungan kamu, terlalu dominan di sini, kelihatan arogan. Dia tahu kamu mencintai dia, so kamu harus jadi followersnya dia. Sangat percaya diri. Mungkin dia lebih sukses dari kamu, atau dia tahu kamu sangat mencintai dia di sini. Bucin sama dia. Jadi dia merasa di atas angin, terutama dengan Taurus, Leo, Aquarius, Librans di sini, King of Swords. Kamu jelas ya dengan rasa cinta kamu ngomong kamu cinta sama dia. Masa depan kamu yakin menikah dengan dia. Kamu tuh jelas sejelas-jelasnya. Kamu mau ngelakuin apapun. Ini kayak orang bucin ya, udah overdosis bucinnya nih si Scorpio ini. Jadi dia ngerasa di atas angin gitu. Ngerasa di atas angin. Scorpio energy, kamu, karena ketika kamu mencintai, kamu sangat dalam mencintai. Kamu sangat intuitif, sangat peka, punya empat. Kepekaan kamu, empat kamu ini dimanfaatkan sama dia. Seven of Cups. Dia menggunakan cara yang lain untuk mentreatment kamu. You know what I mean? Dia tahu orang itu cinta. Dia tahu kamu cinta sama dia. Jadi, ya, my way or highway. Jadi terkesan dia manfaatin kamu. Di sini terlihat kamu mulai melihat diri kamu. Kamu seperti kehilangan segala-galanya gitu dalam hidup kamu. Kamu kehilangan materi, kamu kehilangan cinta, kamu kehilangan waktu, dirimu sendiri hilang gitu. Karena kamu mencintai seseorang berlebihan, terlalu dalam. Jadi kesedihanmu dalam di sini. Makanya kamu butuh waktu untuk sendiri, menata kembali hidupmu yang berantakan gara-gara kamu gak sanggup ngadepin dia yang terlalu arogan dan dominasi dalam hidup kamu. Apakah dia setia? Enggak. Seorang yang punya cara lain mencintai dengan dominasi. Kamu terlalu kasih makan. Kamu jadi supplier egonya. Jadi kamu kasih makan egonya dia. Di sini kamu wait and see. Dia buat kamu tuh nggak jelas status kamu. Dia gimana ya caranya, dia nggak kasih kejelasan apakah dia akan menikah dengan kamu saat ini, tahun ini, atau tahun depan. Enggak. Tarik ulur karena ada yang dia tunggu di sini. Ada yang dia tunggu. Kalian udah gak ada komunikasi, sekarang kamu ghosting karena kamu sibuk menata dirimu. Tapi karena kamu cinta dia berlebihan, jadi kamu seperti kehilangan dirimu sendiri, kehidupanmu jadi begitu berbeda tanpa dia. Udah gak ada komunikasi. Yes. Parah ya, ini terlalu mencintai. Jangan berani mencintai orang lain kalau belum berhasil mencintai diri sendiri. Jangan pernah berani. Itu saran saya. Apalagi kamu yang posesif di sini. The death energy seperti kamu mainkan energi kamu gitu. Kamu mau berubah jadi apa aja karena kamu mencintai dia. It's a crazy. Yes. Okay? Jadi jangan berani. Hubungannya digantung, long distance, jaga jarak di sini. Oke. Dibuat kamu sakit hati di sini. Ya, kamu blokir dia atau memang tidak bisa komunikasi karena sudah terblokir di sini. So ini masa jeda. Banyak pengorbanan dari Scorpio, vice versa. Oke, ini bucin Scorpio. Ini reading untuk
Scorpio yang bucin dengan Librans, Aquarius, Pisces, Leo, Taurus. Oke. Intinya gini sih, kalau lu udah bisa berhasil mencintai diri lu sendiri, lu gak akan bucin. Bisa karena lu kehilangan figur ayah, jadinya lu gak tahu cinta pertama lu itu, first love itu, sama ayah lu kalau anak perempuan, atau sama ibu lu kalau anak laki-laki. Itu lu gak dapet penuh. Makanya lu jadi bucin nih pas lu ketemu, pas dewasa lu ketemu orang yang baru di sini yang dia seperti hero buat lu gitu loh. Kemakan bujuk rayu ya, Knight of Cups di sini. Ini energi dia, Knight of Cups. Ini resonate untuk Scorpio yang first love-nya nggak keisi. Jadi masa kecil dia, cinta pertama dia ya, ayah ibu ya. Kalau yang laki-laki kan sama ibunya, first love dia. Kalau yang perempuan kan ayah dia gitu, first love-nya dia. Ini nggak penuh, nggak dapet malah. Ini kayak the lost child, anak yang hilang gitu, yang kehilangan cinta pertamanya, nggak keisi. Jadi gampang bucin, gampang dibodohi. Kesentuh sedikit baperan gitu, gampang kesentuh hatinya, gampang baperan gitu. Beberapa juga lahir dari NPD family, dan kamu punya empat. Jadi nggak enakan untuk nolak. Queen of Cups, the moon ini empat. Ya, orang yang bisa ngerasain gitu apa yang dirasain orang lain. The Fools ini kayak akhirnya jadi bodoh gitu karena mencintai, ekspektasi terlalu tinggi. Karena kepuasan cinta pertamanya tuh nggak dipuasin sama orang tuanya. Oke, lost child di sini. Sih, masa lalu yang nggak keisi gitu loh. Cinta pertamanya yang nggak keisi. Oke. So ini hubungan digantung ya. Clarify Scorpio single cross watchers. Scorpio cross watchers. Clarify Scorpio cross watchers. Clarify please, my darling angels. Scorpio cross watchers. Scorpio single cross watchers energy. September 2024. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Seven of Wands. Knight of Pentacles. The Wheel energy. Dia ngebatasin diri untuk nggak ketemu kamu. Kamu yakin banget nih komitmen sama dia. The Wheel energy, tiba-tiba dia membatasi diri, roller coaster ya, berputar sangat cepat. Dia belajar dari situasi ini. Dia batasi. Dia batasi. Kenapa kok tiba-tiba dibatasi? Nanti kita lihat, mudah-mudahan energinya masih selaras ya. Kamu cinta banget sama dia, dia nggak mikirin kamu. Enggak. Ada tindakan dia di sini, take a risk, komitmen. King of Swords. Kamu speak up sejatinya kamu. Apa yang kamu mau gitu. Dia menemukan orang lain dan menikah dengan orang lain. Tapi dia nggak ngomong ke kamu, enggak. Makanya intuisi kamu di sini ngerasain kok dia berubah, kok dia berbeda, nggak kayak yang kamu kenal. Ya karena dia udah nikah sama orang lain di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Di sini Sagittarius Taurus energy. Nikah dia. Dan ini kamu yang berjuang sendiri di hubungan ini.
kecintaan. Ini yang fatherless, motherless. Ya, resonate untuk Scorpio yang fatherless, motherless di sini. Cinta pertamanya nggak keisi, nggak ketampung. Makanya gampang baperan, gampang dibego-begoin sama orang nih di sini. Gampang kena rayuan gombalisasi. Dia sih devil energy. Dia udah nikah atau memang dia ini nikah ninggalin kamu, nipu kamu, manipulatif kamu. Capricorn di sini. Dan akhirnya kamu tinggalkan dia. Kamu nggak akan dapat statement. Dia frustasi untuk ngasih tahu ke kamu apa manipulasi yang sudah dia lakukan. Ya nggak ada orang mau ngaku. Kalau ngaku penjara penuh, ya nggak. Jadi dia emang susah gitu, dia stres sendiri gitu mau ngasih tahu ke kamu kebenaran bahwa dia udah menikah dengan orang lain. Kamu, intuisi kamu tuh peka banget deh, percaya deh sama suara hati kamu, inner voice kamu ya. Kalau kamu nggak tajam, nggak peka dengan intuisi kamu, tapi kamu peka, kamu gelisah deh. September ini kamu gelisah ke belakang tuh, sebelum Agustus pasti kamu ada gelisah tuh. Itu tuh intuisi kamu lagi ngasih tahu kamu, tapi kamu nggak bisa ngebaca intuisi kamu. Makanya kamu gelisah nggak jelas, nangis nggak jelas, kepanik nggak jelas, mulai kepoin dia, status dia, apapun itu. Itu dia udah nikah sama orang lain di belakang kamu. Dia ngelakuin manipulatif di belakang kamu. Intuisi kamu ngasih tahu kamu lagi dibohongin, kamu lagi dikerjain gitu loh. Oke. Kau nggak bisa baca intuisi, suara hati deh, hati kamu pasti gelisah deh, pasti kamu rasa kayak ada yang nggak beres nih apa gitu loh. Dan dia frustasi gitu ketemu kamu tuh, dia kayak dikejar rasa bersalah dia sendiri gitu. The Tower moment di sini, the universe. Ini ada penyesalan. Kamu pergi ninggalin dia. Sepaksa-paksanya kamu untuk ngaku, dia nggak mau ngaku. Dia nggak akan ngaku. Okay? But this is a good news. Why? Starting first from your energy in here, the justice energy and the star energy. The universe tuh ngasih kamu keadilan. Singkirin semua yang nggak guna buat kamu, yang negatif buat kamu, yang ngasih kamu kesedihan, penderitaan, itu disingkirin. But sometimes ketika kita terima perlindungan dari semesta dengan disingkirkan orang-orang yang jadi parasit atau toksik dalam hidup kita, kita sedih karena kita ngerasa ini jalan yang kita pilih, kita tempuh, tapi itu nggak baik buat kita. Kita nggak nyadar ya, ini kamu ada di titik itu. Okay, so yes, the universe, the Tower moment di sini, 180 derajat. Ada rasa bersalah di sini. Devil energy atas semua manipulatif yang dia lakukan. Ini kamu tahu. See, Cancer di sini. Dia nggak akan ngaku. Dia akan biarkan kamu sendiri, tapi tetap bersama dengan dia. Better memang tinggalin dia. Hargai hargai anugerah, hargai anugerah dari semesta. Kalian sudah berpisah. Perpisahan itu adalah anugerah. Jangan lagi kembali ke hubungan kamu sama dia. Ngerti nggak maksudnya? Ya udah, kamu dapat anugerah, tapi mungkin itu anugerah yang gak bikin kamu happy, tapi itu perlindungan kalau menurut saya. Oke? So kita akan lihat ya. Ini kamu kan hubungannya digantung nih. Kamu ngerasa dia berubah. Hangman ya, hangman energi di sini. Kita lihat, mau sampai kapan kamu denial dengan diri kamu, nggak terima dengan situasi yang
Sebenarnya kamu tahu kamu lagi dimanipulasi, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Oke, dia berubah nggak seperti yang kamu kenal dulu, tentu saja. Dan kita lihat dia sendiri dan dia masih nggak mau ngaku gitu. Apa tindakan dia selanjutnya? Ini dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Siapa namanya? Scorpio. So nanti kita lihat. Dia tetap bilang kalau dia tuh masih single sendiri di sini. Oke? Hangman energy, clarify please, clarify. Hangman energy, clarify please. Clarify for Scorpio. Clarify please, clarify. Thank you, my darling. Angels, thank you, thank you. Thank you. Oke? Kamu frustasi, nggak bisa tidur, nangis-nangis mulu. Wajar, natural kok. Orang kalau patah hati, sedih, ketipu, ya nangis lah. Mungkin bagiannya ada nangis, ada yang marah gitu kan, ekspresi beda-beda. Itu natural, yes. Page of Pentacles di sini. Kamu mulai lihat lagi komitmen kamu sama dia. Si Page of Cups, masih merasa aduh pasti ada merasa gitu, ada rasa-rasa yang nggak ingin mengakhiri hubungan. Banyak memori manis, kebahagiaan bersama, udah lama bersama. See? Patah hati di sini, Three of Swords. Oke? Sulit berdamai dengan keadaan, awalnya begitu. Awalnya gitu. Ada kesepakatan dia dengan orang lain. Jadi menikah di sini, komitmen. Dia biarin kamu nunggu gitu, tapi nggak bicara gitu sama kamu. Ada kesepakatan tentang poligami, poliandri. Dia jangan ciptakan masalah ya. Nggak mudah loh poligami, poliandri itu. Oke? Ini hubungan dasarnya udah manipulatif, jadi jangan lagi berkorban. Oke? So, saya ngelihat di sini kamu ada di fase kamu lagi nangis, lagi sedih, lagi patah hati. Kasih waktu diri kamu untuk bersedih, berduka. Tapi jangan lama-lama. Setelah itu, mulai tegas ngambil keputusan untuk melindungi dirimu, mulai kembali menemukan dirimu, mulai menghargai keadilan yang diberikan oleh alam semesta kepadamu sebagai bentuk perlindungan. Ya, kalau semesta aja memisahkan kamu dari dia, artinya semakin kamu paksain untuk kalian bersama, semakin luka kamu semakin dalam gitu, semakin complicated hidup kamu. Emang kamu nyari hidup itu nyari yang complicated? Coba lihat lagi. Ya. Selesaikan semua unfinished business kamu, termasuk tentang kesedihan kamu karena ada parenting yang tidak hadir gitu dalam dirimu, terutama tentang cinta pertamamu yang tidak terisi. Karena kamu sangat rentan untuk bucin di sini. Selesaikan semuanya, mulai berdamai dengan semuanya. Yang gak bisa kamu rubah adalah masa lalu, yang bisa kamu rubah adalah masa sekarang dan masa depan. Jadi kalau masa lalu kamu sedih, traumatis, kelam, itu masa lalu kamu gak bisa rubah. Kamu gak bisa balik ke masa lalu. Jadi hargai sekarang ini perlindungan dari semesta, keadilan untuk kamu. Mulailah menata dirimu, jauh lebih better untuk memilih dirimu. Mulai berfokus pada perjalananmu, pemulihanmu, kebahagiaanmu. Oke. Kita lihat dia masih ngaku sendiri nih. The Tower moment, situasi berubah 180 derajat. Nine of Pentacles, clarify please. Nine of Pentacles, clarify please. Clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke. Two of Cups di sini. See, Eight of Swords, Ace of Cups. Gara-gara orang ini,
dia akhiri hubungan dia dengan kamu. Jadi kalian udah bersama tapi kalian tidak menikah, dia nikahin orang lain. Jadi dia membangun hubungan di belakang kamu. King of Swords di sini, keputusan dia, the star energy, untuk memulihkan hubungan sama kamu, berusaha meyakinkan kamu. Mau dia yakinin gimana kek, tapi dia udah menikah dengan orang lain, nggak ngaruh lagi, udah selesai ya selesai. Nggak ada jalan lain, bukan berarti harus poligami poliandri. Wong dia jalanin hubungan di awal sama kamu, nikahnya sama orang lain, udah ketebak dong. Emang dia nggak niat aja nikah sama kamu. Ya udah sih, kalau dia nggak mau pilih kamu, kamu harus pilih diri kamu. Respect sama dirimu. Jangan lagi ciptain komplikasi situasi yang lain gitu. Oke? Single itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Enakan single, say. Punya pasangan itu artinya kita punya masalah yang kita jalani seumur hidup. Enak single. Trust me. 100% enakan single. Oke? So, di sini kelihatan bahwa dia masih terus ingin bersama dengan kamu, tapi nggak ada. Dia berusaha meyakinkan kamu untuk tidak tinggalkan dia. Tapi nggak ada jelas hubungan, ngapain? Pusing banget. Hidup ini udah stres ya, jangan dibawa stres lagi yang lainnya. Kalau emang orang itu nggak serius ya tinggalin, say. Nona Pastel ngomongnya gampang. Gampang kalau kamu udah mencintai dirimu. Kalau kamu udah mencintai dirimu, kamu tahu menciptakan batasan. Kapan harus memberi cinta, kapan untuk stop. Melihat orang itu layak nggak dikasih cinta mulu. Diperjuangin mulu, tapi dia nggak perjuangin kamu. Jangan berlebihan. Kalau kamu udah lolos mencintai dirimu, ya, berdamai dengan semua unfinished business kamu. Kamu yang akhirnya jadi sosok yang akan bisa memilih pasangan yang satu frekuensi sama kamu. Dengan mudahnya kamu akan tinggalin orang-orang yang manipulatif, itu gak sefrekuensi sama kamu, kamu nyadar gitu, jelas kamu tahu. Makanya beresin dulu tuh unfinished business kamu, cintai diri kamu, jatuh cintalah dengan dirimu. Nanti biar frekuensi kamu, energi kamu yang narik orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Kalau kamu masih narik orang-orang yang gampang manipulasi kamu, berarti banyak sekali unfinished business dalam diri kamu yang kamu belum bisa berdamai di sana, masih denial. Energi alam semesta itu kan kayak gitu. Kita punya banyak masalah yang kita nggak mau berdamai ini. Nanti yang datang orang-orang yang punya banyak masalah. Ya, kamu punya trauma yang sudah bisa kamu sembuhkan di masa kecilmu. Yang besar kemungkinan kamu dapat pasangan yang punya trauma. Bisa juga dia sudah menyembuhkan dirinya, memulihkan dirinya dari trauma itu, atau dia membutuhkan kamu untuk memulihkan masa kecilnya dia itu. Alam semesta itu kadang-kadang make kita jadi guru untuk orang lain, kadang-kadang orang lain jadi guru untuk kita. Gitu, say. Jadi kalau kamu masih narik orang-orang yang complicated dengan toksiknya dia, ini orang pasti juga punya banyak unfinished business. Ya enggak? Buktinya dia punya isu tuh, kenapa dia nggak nikahin kamu? Dia nggak menghargai komitmen, perjuangan orang lain. Isunya dia apa gitu? Oke? Dan bisa manipulatif, mungkin dia dibesarkan dari keluarga NPD, jadi dia tahu bagaimana memanipulasi situasi. See? Vice versa ya, ini bisa vice versa. Jangan berlebihan mencintai orang lain, jangan melekat. Nanti rusak mental kita, rusak perjalanan kita, jadi berantakan. Oke? Jadi perjalanan hidup itu kayak kita nyetir mobil, nyetir motor. Ada tanda-tanda signal dari intuisi itu kayak rambu-rambu lalu lintas gitu. Ya kalau ada lampu merah kita terabas ya terjadi accident kan. Crash begitu. Jadi crash itu terjadi karena kita nggak lihat signalnya gitu.
Nggak selalu harus nginjek gas mulu kan, harus ada ngeremnya juga kan, ya enggak? Jangan berlebihan mencintai orang lain, semakin sakit kamu. Clarify, Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy September 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Dan ingat ya, hanya kita sendiri yang bisa mencintai dan memperlakukan diri kita dengan cara terbaik. Hanya kita sendiri, nggak bisa dari orang lain, nggak mungkin. Yang terbaik, memberi yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah diri kita. Oke? Itu yang harus kamu pegang. Jangan ngandelin orang. Bottom di sini ya. To kitten you must choose. Oke? Kamu mau pilih single, kamu pilih diri kamu. Kamu mau sama orang yang udah menikah, manipulatif kamu, bertahan, ada janji poligami, poliandri, pilih jalanmu, pilih resikonya, pilih masalahmu. Ya, masalahmu kalau kamu sendiri ya, taulah kalau di Indonesia kan banyak orang suka ngomongin orang kalau single, ya kan? Pasti keluarga nanya. Tapi kalau single ya, kita berusaha untuk memperlakukan diri kita dengan baik, nggak ada batasan jadinya. Atau kamu pilih menikah tapi ya poligami, poliandri. Di awal dia udah manipulasi kamu. Bottom of the deck, scare, battle, armor, you have mighty shield. Kamu tuh harus tahu bagaimana melindungi dirimu, menciptakan batasan. Shield itu perlindungan. Ciptain batasan dong. Kayak kita nyetir, ada yang nginjek rem, ada yang nginjek gas, nggak usah digas mulu dong. Effortnya itu kayak gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Lindungin diri kamu, batasin. Ya kalau dia udah mengkhianati kamu, ngapain? Ya yang bisa menghormati diri kamu adalah kamu. Cara menghormati diri kita adalah membatasi. Jangan berlebihan. Membatasi diri kita, jangan terlalu berlebihan. Oke? Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy September 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Resiko. Oke, itu tadi ya. Dari tadi saya ngomong take risk. Resikonya apa? Dari setiap tindakan ada resikonya. Ya kalau dia kayak gitu ya gimana dong? Udahlah, jangan cari susah. Oke? Gimana dong cara ngomongnya? Semesta melindungi kamu dengan memisahkan kamu sama dia. Tapi kamu masih terus mau sama dia, resikonya ada. Oke? Dia pun begitu ngambil resiko, dia menikah di belakang kamu. Resiko yang dia ambil adalah kehilangan kamu. Udah konsekuensinya aja sih. Loyalty, gak usah setia sama orang yang gak setia. Gak usah dong. Kadang-kadang punya filosofi, you treat me, I treat you as you treat me. Itu bagus, ya. Harus punya filosofi itu. Ya lu bohongin gue, lu manipulasi gue, ya udah. Lu nggak layak dapat setia gue dong, ya enggak. Kenapa kamu setia sama dia? Ya jangan enggak, ngapain kamu setia? Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus September 2024.
Clarify, please. Clarify, clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Honestly is essential. Speak with love and truth. Kejujuran adalah esensinya. Bicara dengan cinta dan kebenaran di sini. Kalau dia cinta sama kamu, dia akan jujur sama kamu. Kejujuran itu selalu jadi nomor satu, bukan manipulatif. Okay, I think this is about protection for you, karena kamu gak bisa melindungi dirimu. Semesta intervensi, memisahkan kamu sama dia. Romance, love is the one you love with personal attention and affection. Perhatian, cinta kasih. Ya memang ada cinta sih di antara kalian. Tapi kalau udah masuk manipulatif dan lain-lain, capek banget hidup ini ya. Mungkin karena saya introvert ya. Buat saya kesendirian itu paling luxury banget daripada sama pasangan, apalagi udah ketahuan manipulatif. Itu kayak jauh-jauh aja sih, mendingan sendiri. Okay? But semua orang punya decision di kehidupannya. Jadi saya berharap kamu bisa melindungi dirimu dengan menciptakan batasan untuk tidak lagi termanipulasi. Vice versa, tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.